Apakah Anda mengerti kalimat Assalamualaikum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba kalian seperti berinteraksi dengan sesuatu. Terus menggerak-gerakkan tangannya, tapi belum bisa kita ajak interaksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini di sarang saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu nama Eyang siapa? Nama siapa? Jatirogo. Eyang Jatirogo ya. Jadi sahabat, ketika saya tanya nama siapa, nama Eyang ini Eyang Jatirogo. Apakah Anda yang berada di situ Cemplang tersebut? Di Kalimantan. Apakah Anda yang berada di Pohonuni itu? Ya, alhamdulillah pemirsa katanya beliau itu bukan dari situ Cemplang ini, tapi dari salah satu makam yang berada di sekitar sini. Nyata Abi we ka dieu nya hoyong terang gitu panginten sejarah ieu, sejarah naon istilahna mah Cemplang gitu, hoyong terang gitu, istilahna mah ngaguar. Ngaguar ieu carita Cemplang. curug galur muka carita panggilnya. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Kang Ale ya. Jadi tujuan kami itu bukan mau menantang ataupun apa-apa, hanya ingin mengguar sejarah dari kisah yang berada di sekitaran kampung kami. Insya Allah mudah-mudahan ada banyak manfaatnya buat kehidupan manusia yang berada di dunia ini gitu. Jadi kami ingin mensiarkan salah satu ajaran agama Islam itu menyampaikan kebaikan dalam versi syiar dalam misteri ini. Seperti itu maksud dan tujuan kami. Aki udah lama berada di sekitaran sini. Apa yang mau Anda tunjukkan sama kami? Alhamdulillah sahabat Sunda Kalong yang masuk ini energinya positif ya Kang ya. Kesepuhan dari yang bernama yang Buyut Rogo ya, seperti itu mungkin apa.
Apa Ki? Apa yang Aki titipin? Jadi beliau berpesan katanya hati-hati, jaga diri kalian, jangan jadi fitnah dari perbuatan yang kita lakukan seperti itu. Apakah Ki Buyut Raga ini salah satu penyebar agama Islam di sekitaran sini? Ki? Terus kendala apa? Jadi beliau berpesan katanya kita itu jangan merasakan diri sombong, merasa benar sendiri, merasa terpuji orang lain. iya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya, maksudnya mah Ki badai ngagunyuk curug galur ngaguar sejarah we Ki, isanya mah hoyong terang sejarah perjuangan Islam zaman kapungkur, mudah-mudahan aya manfaatna kangge generasi ayeuna gitu. Maksudnya seperti itu Ki. Sanes maksudna artinya diri sombong atau napi takabur bae nantang-nantang makhluk gaib teu aya sama sekali. Cuman kunaon abdi walarantun karena tos yakin karena diri masing-masing tim Sunda Kalong bahwa hoyong siar dina penyampaian kebaikan meskipun salit tapi dina jalan bertos ieu misteri bertos ieu gitu. Apakah Aki yang dijuluki Pangeran Papak itu? Bisa pangeranmu sawah jadi Ya. kejauhan tinggal Ini bercerita tentang perjalanan jadi pesugihan. salah bawa hujan dewek ayam tapak nion ke jalan bahwa agama anu di tahan saya itu awal dewek kadieu we tidak
ganjil. Oh. Anak ayah amanat. Tuh, ibu dewek kaulah. Anu jangan anak. Salah. Kita beliau pakai agama. Ya alhamdulillah ayah. Ayah. Iki kuncinya dina ibadah. Pancen pulang yakinkan pulang mau orang ibadah yang sorangan sangat buat pangeran yang harapan isi Jadi sahabat, beliau berpesan kalau kita beribadah. anggap siakan aja dong di biji tiang anu kahanap eta matang biji lakaheun dina pancetna ibadah sing yakin ibadah sia aja dong dina hiji tiang namun oyak-oyakan mah betul dah dina ibadah anggap tadinya lain maksud nanggap lain pancekeun bayangkeun pancekeun dihareup saha urang nyembah teh ka saha ka pangeran anu urang mensujud ka pangeran tah dina sujud eta teh urang teh balik deui kana tanah asal asalna Jadi beliau berpesan supaya kita tuh lebih khusyuk dalam beribadah. Anggaplah seperti kita itu sholat tuh meskipun sendiri tapi berdua, yakni sama di hadapan kita tuh ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan kita. Terus kemudian agar kita khusyuk belajar sholat, ketika kita sholat itu rasakan di kiri kanan kita tuh jurang gitu, agar kita lebih hati-hati dalam melaksanakan sholat. Seperti itu ya Ki ya. Alhamdulillah pesan-pesan yang sangat bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Terus naon dia nu bari dijelaskeun ku Aki kapungkur. Apakah Aki terang terbentukna situ Cemplang ieu Ki? Terus Ki cerita masyarakat anu beredar teh bahwa pernah sering masyarakat meninggal siluman gabus yang sebesar bantal gitu. Apakah Aki terang eta jenisna naon? Mohon. Mohon nu jantan penasaran panginten di antara masyarakat di dieu. Mohon. Apakah eta teh jenis jin atau nanti kumaha? Jenis jin. Terus anu berbentuk ikan mas kieu anu ageul. Oh. Terus beredar oge cerita di masyarakat anu terlalu berlebihan ngambil ikan ki sok ngalami sakit gitu. Kumaha? Terus kemudian dengan cara diracun, apa itu akan mengalami sakit lebih parah pula gitu, seperti itu. Insya Allah sahabat Sunda Kalong sangat bermanfaat bagi kita semua bahwa mengambil apapun ataupun segala sesuatu bukan hanya ikan, jangan terlalu berlebihan, karena yang namanya berlebihan itu dari segi agama pun dilarang, dari segi negara, hukum negara pun sangat dilarang, apalagi dengan mengambil ikan secara diracun gitu, kayak gitu. Terus kemudian kan ekosistem kita tuh harus dijaga ya, kehidupan kita untuk generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu pesan-pesannya untuk tapakuranan itu, untuk kita agar lebih berpikir, kenapa sih ngambil ikan secara diracun itu akan mengalami sakit. Berpikirlah, tapakur katanya atas perbuatan yang kita lakukan.
Iya. Jadi sahabat, katanya si kakek ini ataupun Uyut ini berpesan nanti akan kita kasih, ini jangan dianggap salah satu barang-barang misteri itu jangan dianggap salah niat gitu ya Ki ya. Jangan salah niat, anggaplah seperti mainan seperti biasa, karena apapun bentuknya yang ada di dunia ini hanyalah syariat. Karena hakikatnya Allah yang mempunyai dan mempunyai kesembuhan dan mempunyai kekuasaan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini. Insya Allah. Jadi katanya beliau berpesan, perkuat iman kita, perbaiki ibadah kita, karena beliau tahu ya ini terus Ki, yang sering menampakkan sebagai harimau hitam di sekitaran makam itu, apakah itu perwujudan ajudan Aki atau gimana Ki itu? Oh, jadi katanya sahabat, Uyut berpesan jangan pernah takut apabila melihat kucing hitam yang besar, karena itu sahabat beliau katanya. Insya Allah tidak akan mengganggu selama perbuatan kita itu tidak melanggar peraturan agama dan negara. Terus Ki, maaf Ki, selain harimau hitam, kemudian ada perwujudan nenek-nenek sering membawa karembong, itu siapa itu Ki? Jadi mungkin untuk menggoda manusia ya Ki ya, seperti itu. Dibawa ke gunung asli kaulah karena keadaan wae. Jadi beliau katanya bukan sosok, beliau pun sama sosok jin, tapi beliau itu berupa jin korin yang mendampingi sosok yang dinamakan tadi. Karena mungkin sering dibawa akan kebaikannya jin korin pendamping kita itu, jadi beliau pun secara otomatis belajar dari kebaikan itu sendiri kan. Sawai kaulah kita nutukan saya ayah widi dari donai pangeran an nempola tuturkan rumah lah. Aku nutup pen benar niat karena kebenaran, karena agama, bela agama dituturkan. Ya alhamdulillah Ki, kamu ke agulan kesombongan mah. Ya. Kang Le ceritain kemarin di perjalanan juga. Tos kamari ge Ki, abdi teh tos 2 dinten bari ka dieu teh wengi kamari mah ka pegat di perjalanan.
aya jin-jin Islam bahkan anu ngadamping kami karena istilah syiar dalam misteri menyampaikan kebaikan satu ayat meskipun satu ayat alhamdulillah ki seueur anu ngariring gitu kan. Alhamdulillah ki. Insyaallah. Benar apa itu anak naon sejarah. Iya. Mohon. Terus Ki sekitaran kampung kami itu sering mendengar suara goong, gamelan gitu. Mohon. Ningali tingkah laku maneh dituturkeun. Dia tingkah laku maneh dituturkeun maneh. Da aya ati rasana nu alus. Cici di tempat nu alus kena balik. Terus di salah satu makam eta Ki abdi uninga kana aya makam bolong gitu kan. Anu di panisan aki di dinya. Kesani ngalor. Naon perbuatan maneh anana teh kene. Amal halus harusna amal golek. Amal anu diapakeun amal anu ngarusak nyawa rada maneh anu katemuanana teh dahyeuna balik deui ka bumi. Dine tanggung jawabanna eta ku Gusti. Eta si siamaman pas mimiti pol kadinya teh bersih. Nah jadi kotor. Nah ku hawa dunya maneh bisa aya ku kahayang naon dibere orang saya aya barang anu teu aya ridona asup amarah-amarane kabeh asup saeutik semua barang akan balik deui ka bumi. Saya naon loba aing naon itu jelema pangeus moda aya deui eta disebutna teh jin goreng anu jin anu nyampakana aneh. Mas kadenya bersyukur simbana ibadah tiga bulan hari anunya mual yang benar Insyaallah. Ya Rabbi, enak barokah abdi. Hari dong hari kelas. Karomah. Menakeun barokah. Amin. Disalamat. Amin. Disalamatkeun di akhiratna. Amin. Diampura dosa-dosa. Amin. Mugi manusia di dunia nyaman hade dina ibadah anu hade penting dibeunangkeun ibadah. Amin. Amin. Padahal mugi menurutnya Allah mugi katampi ibadah bisalah katanya. Mana ibadah segala berdoa kalimat Allah anu sih di dunia ieu tinggal siada pilihan mana anu halus mana anu goreng. Dina sholat lain sholat saukur cukulik cengkedang dina sholat lain saukur gerak
Kerung panggil ke ibadah, ke kemana-mana ibadah, sholat. Ini jadi tukang sholat, jadi ahli ibadah, yang hidupnya. Citra. Nuhun atur nuhun atas kasubiangan laki. Atur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat wasiat kang kasadayana. Selamat ya. Amin. Amin. Ayo kembali. Lagi. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat Sunda Kalong, sosok yang masuk barusan itu seperti memberikan pencerahan buat semua. Alhamdulillah dari sekian energi negatif, alhamdulillah yang masuk itu energi positif semua. Bahkan beliau berpesan katanya jangan pernah merasa takut. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, asal demi untuk menjalankan salah satu syariat Allah, jangan pernah takut kemanapun kita melangkah. Terus kemudian tadi juga Ibu Yutraga ini menceritakan bahwa di situ Cemplang itu memang benar berada sosok ikan gabus yang besar bantal guling ataupun ikan mas yang besar dan bisa berkedip. Jangan pernah merasa takut katanya, karena itu salah satu perwujudan dari jin gitu ya. Kemudian tentang beredarnya mitos mengambil ikan secara berlebihan, katanya beliau berpesan tapakur, pikirlah, berpikir katanya. Karena kita serakah itu dalam segala sesuatunya tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Apalagi mengambil ikan secara diracun. Beliau berpesan tuh jangan sampai diracun, karena itu memang akan mengakibatkan sakit yang sangat parah gitu. Insya Allah energi positif pun energi positif pun secara tidak kita minta pun akan masuk ke tubuh kita ya Kang Ale, seperti itu. Karena mungkin kalau niat kita buruk ya, ataupun kita berbuat buruk di tempat ini, mungkin kita lemah ya, seperti itu ya Kang Ale. Tapi masa terganggu kali, pastilah di setiap lokasi itu ada yang positif, ada yang negatif. jadi yang saya rasain tadi seperti ada angin yang nabrak gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak sampai terjatuh. Alhamdulillah. Yang penting kalau ada serangan tahan napas. Ya Allah. Alhamdulillah tidak sampai. Mungkin cukup sampai di sini sahabat subscriber ya Kang An, bisa deh. Ini soalnya cuaca udah mulai dingin, angin dari tadi kencang. Alhamdulillah, insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya, dan perjalanan kami tidak akan sampai terhenti di sini ya Kang ya. Insya Allah kami akan terus menyampaikan syiar dalam misteri, menyampaikan kebaikan walaupun hanya dengan satu ayat. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel kami agar channel kami lebih berkembang lagi. Adapun kalau misalkan ada mau dibantu ya Kang Le, barangkali ada yang mau dibantu di ruqyah di rumah ataupun dimanapunnya di tempat usahanya, insya Allah tidak ada penargetan harga ya. Insya Allah kami hanya berbuat insya Allah ikhlas untuk beribadah semata ya. Dan adapun apabila ada yang mengatasnamakan dari tim Sunda Kalong ya, meminta sesuatu, Sunda Kalong tidak pernah minta sesuatu. Jangan pernah diturutin, karena di Padepokan Sunda Kalong sendiri ya ditekankan kami untuk selalu ikhlas berbuat baik kepada siapapun. Jadi jangan pernah merespon kalau ada yang mengatasnamakan Sunda Kalong, minta syarat ini, syarat itu, minta sesuatu ini, sesuatu itu ya Kang Le. Kalau mau konsultasi langsung aja ke bawah nomor ini. Itu benar nomor kita ya. Kalau di luar jalur nomor itu bukan gitu. Mungkin banyak yang mengatasnamakan ya Kang. Iya. Insya Allah kita selalu menjaga silaturahmi. Barangkali ada yang mau ikut acara pengajian pun di pondok kami ya, tiap malam Selasa dan Jumat, silakan Anda langsung ke tempat kami. Jaga perbuatan kita, jaga sholat kita agar lebih baik,
perbanyak sholawat, insya Allah semakin baik sholat kita, insya Allah semakin baik pula jalan kehidupan kita. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.